Rahayu Rahayu Resakung Kumadi Mugi-mugi para sedherek pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat salam cerdas damai untuk seluruh alam. Untuk para sedherek ya, di hari Jumat yang berbahagia ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi sebuah cerita. Dan untuk sedulur-sedulur yang sudah selesai laku, yang melakukan puasa 41 hari, yang sudah selesai, inilah pesan penting yang harus sedulur-sedulur terapkan di dalam olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Di sini saya fokuskan pada olah rasa. Karena segala sesuatu apa yang kita pikirkan, itu pasti akan menimbulkan apa yang kita rasakan. Setelah kita merasakan berfokus di dalamnya, dan kita melakukan suatu tindakan dan perbuatan masuk ke dalam olah karso, maka itulah yang kita minta. Itulah yang kita ciptakan, dan itulah yang kita wujudkan untuk diri kita sendiri. Maka dalam hal ini, berhati-hatilah untuk berpikir. Berhati-hatilah untuk berpikir. Jangan sembarang menggunakan pikiran. Apalagi pikiran kita yang mengendalikan di dalamnya. Untuk menggunakan pikiran ini kita harus benar-benar berhati-hati. Karena apapun yang kita pikirkan, itu akan menjadi suatu kenyataan. Itu yang akan terwujud di dalam kehidupan kita. Selesainya melakukan puasa ini adalah sedulur sudah memiliki kekuatan toyo kuoso, di mana getaran gelombang dari pikiran kita ini akan lebih dahsyat, lebih tinggi dibandingkan sebelum kita berpuasa. Begitu juga dengan getaran rasa, itu juga akan lebih mengguncang. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan, itu yang akan menjadi kenyataan, dan itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Tidak mengenal apa yang kita pikirkan itu baik ataupun buruk. Apa yang kita pikirkan adapun itu baik, maka kebaikan akan menimpa diri kita. Kalau kita berpikir buruk, maka keburukan akan menimpa diri kita. Dalam hal ini, alam semesta, jagat raya, popo angkoso, tidak memandang dan tidak memilah apa yang kita pikirkan. Dia selalu merespon, selalu menepati, dan selalu memberikan apa yang kita minta melalui gelombang pikiran kita, melalui getaran dari rasa kita. Berhati-hatilah di dalam kita berpikir, dan berhati-hatilah di dalam kita merasa. Ada patokan yang sangat harus kita patuhi di dalam kita berpikir. Berpikirlah yang baik-baik. Berfokuslah dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Berfokuslah dengan
apa yang benar-benar kita kehendaki, dan berikan pikiran ini energi dengan rasa, rasa yang kita rasakan. Rasa yang kita rasakan harus yang positif juga, yang berupa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesenangan, dan lain sebagainya. Ini adalah energi dari rasa yang positif. Apabila kita memberikannya kesedihan, kita memberikannya kekecewaan, kita memberikan energinya itu adalah energi, energi negatif, maka negatiflah. Di kemudian hari kita akan mendapatkan atau mengalami suatu kejadian negatif. Berhati-hatilah dalam kita berpikir, berhati-hatilah dalam kita merasa, dan berhati-hatilah dalam kita mengolah karso. Pastikan bahwa olah napas kita, olah cipta kita, olah rasa kita, dan olah karso sudah benar-benar seperti apa yang kita kehendaki. Jangan lagi kita seperti kemarin-kemarin bahwa kita tidak memiliki kendali di dalamnya. Tidak memiliki kendali di dalamnya. Kita terbawa oleh pikiran kita, dan kita hanyut dalam perasaan kita sendiri, dan kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita berlarut-larut dalam penyesalan, kita berlarut-larut dalam duka, dan bahkan kita menyalahkan diri sendiri. Jangan sampai dan jangan biarkan itu menduduki tiga singgasana di dalam diri kita. Jangan sampai itu menduduki di dalam pikiran kita. Jangan sampai itu menguasai di dalam rasa kita, dan jangan sampai itu menguasai di dalam karso kita. Olah napas, olah cipta, olah rasa, dan olah karso adalah suatu dasar yang mutlak yang wajib dikuasai. Pastikan apa yang kita inginkan dan pastikan apa yang kita kehendaki di dalamnya. Karena alam semesta akan memberikan atau mewujudkan apa yang kita inginkan melalui pikiran kita. Alam semesta tidak pernah bertanya apa yang kita minta ini baik atau buruk. Kalau kita berpikir baik, maka kita akan diberikan kebaikan. Kalau kita berpikir buruk, maka kita akan diberikan keburukan oleh alam semesta melalui daya kuasa dari hukum alamnya. Berhati-hatilah dan waspadalah, karena hukum alam bekerja pasti dan tepat. Hukum alam bekerja sesuai dengan sistemnya. Hukum alam bekerja sesuai dengan polanya. Maka dari itu, yang sudah melakukan tirakat 41 hari, yang sudah selesai, berhati-hatilah, waspadailah pikiran Anda sendiri. Dan jangan sampai diperbudak oleh pikiran Anda sendiri. Lepaskan diri Anda dari pikiran Anda. Berpegang teguhlah dengan rasa sejati. Menyatulah dalam keheningan rasa sejati. Dan di situ Anda akan menemukan dengan persis apa yang sebenar-benarnya Anda inginkan. Saya akhiri aja karena saya tidak mau berpanjang lebar. Semoga bermanfaat pesan dari saya. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rayu sakung dumadi. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.